jumpa lagi bersama Lose Eka. Bagaimana kabar anak-anak Lose hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena sehat itu penting. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Dan masuk pembelajaran yang yaitu keempat. 1. Sebelum Siswa kita dapat mulai menjelaskan dengan materinya, tata cara pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan hari ketua ini RW ya. sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan tanggung jawabnya sebagai warga sekolah dan menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara berkesinambungan dengan benar. 3. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, dan amanat pantun dengan benar. 4. Siswa dapat mengidentifikasi aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan benar. Oke, mari kita lanjut pada materi hari ini. Silakan disimak dengan baik-baik ya. Pemilihan Ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Bakri Widodo. Pak Bakri Widodo akan menjabat sebagai Ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai Ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan Ketua RW? Simak penjelasan berikut. Tata cara pemilihan Ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan Ketua RW. 1. Pembentukan panitia pemilihan Ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan Ketua RW. Pertama, menyeleksi calon Ketua RW, menetapkan calon Ketua RW yang memenuhi persyaratan, menentukan daftar pemilih, menyusun tata tertib pemilihan Ketua RW, menyelenggarakan pemilihan. 2. Pendaftaran calon Ketua RW kepada panitia dan penetapan calon Ketua RW. Calon Ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon Ketua RW dan menetapkan calon Ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. 3. Penyelenggaraan pemilihan Ketua RW. Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan luber-jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. 4. Pelantikan Ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka Ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Tanyakanlah kepada kedua orang tuamu mengenai hal-hal berikut. 1. Siapa Ketua RW di daerahmu? 2. Bagaimana cara pemilihan RW di daerahmu? Jelaskan. 3. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Ketua RW di daerahmu? Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya sebagai berikut. 1. Pemilihan Ketua RW atau RW. 2. Menentukan jadwal siskamling. 3.
3. Menentukan jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut, diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut. 1. Mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. 2. Mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. 3. Melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Sebagai warga sekolah, kamu juga memiliki tanggung jawab kepada sekolah. Tuliskan bentuk tanggung jawabmu terhadap sekolah. Masyarakat di Desa Dayu sangat bersukacita atas terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga turut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk menunjukkan rasa gembiranya, Dayu berpantun. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es, aduh segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Iya, mereka sangat senang dengan terpilihnya Pak Bakri Widodo sebagai Ketua RW. Perhatikan pantun yang diucapkan oleh Dayu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. 1. Jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Ciri-ciri pantun Dayu adalah terdiri dari 4 baris. Kesamaan bunyi pada baris pertama dan ketiga adalah H. Kesamaan bunyi pada baris kedua dan keempat adalah A. Jumlah suku kata dalam setiap baris yaitu antara 8 sampai 12 suku kata. 2. Identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Kalian tentunya sudah tahu yang mana sampiran dan yang mana isi pantun. Kita lihat sampirannya. Jalan-jalan beli selasih, dibuat es, aduh segarnya. Itu adalah sampirannya. Sekarang isi pantunnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Nah, isi pantunnya ini adalah baris ketiga dan keempat. 3. Apa amanat pantun di atas? Amanat pantun Dayu adalah terpilihnya Ketua RW baru diharapkan dapat mengubah kondisi desa dan warganya menjadi hidup damai sentosa. Sekarang coba kalian membuat pantun, kemudian identifikasilah ciri-ciri dan amanat pantunnya. Program kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makanan yang telah disediakan. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya.
1. Mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. 2. Mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. 3. Turut serta dalam organisasi masyarakat. Coba kalian cari artikel dari berbagai sumber mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Identifikasilah hal-hal berikut berdasarkan bacaan yang kamu temukan. Apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? Misalnya, kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial. Mempelajari bahasa asing guna meningkatkan taraf hidup di kemudian hari, atau mengembangkan dan mendalami bahasa daerah guna memperkaya nilai kebudayaan. Apa pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Pengaruh aktivitas mereka terhadap pembangunan sosial dan budaya Indonesia adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga bisa bersaing dengan penduduk negara lain. Selain itu, dapat melestarikan budaya dari berbagai macam suku di Indonesia dan mengenalkannya sampai ke penjuru dunia, serta membangun Indonesia yang makmur dan sejahtera. Sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Jelaskan. Coba kalian jawab pertanyaan ini sesuai yang kamu pikirkan tentang pembangunan sosial budaya yang bisa kalian lakukan. Akhirnya pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan dijelaskan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.